Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Abang Hansel tidak bisa menunggumu bangun. Bab 715. Mengira bahwa Abang Hanselnya mungkin Miguel, presiden negara A, Orila membuka matanya dengan tenang dan melihat Abang Hansel dengan jelas melalui lampu-lampu hangat di mobil. Meskipun dia merias wajahnya, sengaja tidak memperlihatkan muka aslinya, garis besarnya tetap tidak berubah dan alisnya tetap tidak berubah. Menurut pendapat Orila, semuanya tidak berubah. Dia adalah yang dia pikirkan, dan dia mencintai Abang Hanselnya. Dia juga akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa mengenalinya. Sebagai seorang presiden suatu negara, harus ada terlalu banyak hal tanpa sadar. Abang Hanselnya memikul beban untuk mensejahterakan seluruh negara dan membiarkan 200 juta orang di seluruh negeri menjalani kehidupan yang baik. Dan dia baru saja menjabat. Pasti ada banyak hal yang belum dimulai. Dan itu lebih sulit daripada yang lain. Memikirkan tubuhnya tanpa sadar, memikirkan kerja kerasnya, hati kecil Orila juga mengikuti rasa sakit untuk sementara waktu. Dia menyandarkan beberapa lengannya, meraih dan memeluknya. Meskipun dia sudah lupa penampilannya, ketika dia melihat pandangan pertamanya, dia senang bahwa dia bisa langsung mengenalinya sekilas. Sekilas ia dikenal karena ia telah merindukannya selama 14 tahun. Dia adalah apa yang dia ingin temukan, Abang Hanselnya. Mobil berhenti perlahan di depan rumah keluarga Lin. Abang Hansel tidak tahu kalau bayinya sudah bangun. Dia keluar dari mobil dan menjemputnya. Gerakannya ringan dan pelan. Dia tampak takut bahwa akan membangunkan Orila. "Rila, ayo kembali ke keluarga Lin." Dia menekan kepalanya ke dada dan membisikkan satu kata ke telinganya, sehingga dia tidak perlu takut tidur lagi. Ketika dia berjalan ke rumah keluarga Lin dengan menggendongnya di lengannya, dia tidak buru-buru, tetapi dengan kecepatan sedang. Setiap langkah yang diambilnya, ia pasti akan memikirkannya. Karena dia telah menyapa Rick sebelumnya, keluarga Lin sudah memerintahkan orang untuk menunggu pintu di rumah. Dia tidak terkejut melihat Tuan Presiden kembali dengan seorang gadis kecil di tangannya. Mungkin dalam waktu singkat dia sudah melihat gaya dewasa presiden dan baik untuk keluarga Tanjaya. "Tuan, Nona Tanjaya tertidur?" Rick melihat Orila dalam pelukan Miguel. Seringkali dia iri pada gadis kecil ini. Bisa dilahirkan di keluarga seperti itu, ada orang tua yang mencintainya, dan kakak seperti presiden menemani dan menjaganya. Ini adalah satu-satunya cara untuk bangga dalam kehidupan. "Kamu pergi istirahat, aku akan mengirimnya kembali ke kamarnya." Rick menahan suaranya rendah dan tidak bisa membangunkan Orila. Suara Miguel lebih rendah darinya. "Baiklah," Rick mengangguk. Ketika Miguel melihat Orila di tangannya dengan lembut, dia segera memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak membuat suara lagi dan naik ke kamarnya dengan Orila di tangannya. Dalam keluarga Tanjaya, selama itu di malam hari, tidak peduli rumah mana yang harus meninggalkan lampu. Tujuannya adalah untuk menghindari situasi rumah gelap. Setelah Orila datang ke rumah Lin, Miguel sudah menginstruksikan Rick untuk meninggalkan lampu di malam hari, terutama di kamar Kin. Dia tidak pernah bisa mematikan lampu ketika dia tidur. Untuk menjaga tamu ini, Rick membuat ruangan untuk Orila dengan cahaya hangat bebas silau.
dan persiapan lain telah dibuat untuk mencegahnya pemadaman listrik mendadak dan lampu darurat. Karena gadis kecil ini adalah kekasih presiden mereka, kepedulian Rick terhadapnya dapat dikatakan segalanya. Orilla ada di ruang keluarga Lynn. Miguel hanya datang satu kali ketika dia sakit, tapi dia akrab seakan-akan sudah sering kemari. Segala sesuatu tentang dia adalah hatinya. Seperti apa kamarnya, dia tahu jelas. Miguel dengan lembut meletakkannya di tempat tidur, melepas mantelnya, menarik selimut untuk menutupinya, berbalik dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil handuk yang dibasahi air, lalu kembali ke kamar untuk mencuci wajahnya dan menyeka tangannya. Miguel melakukan hal-hal ini dengan sangat berhati-hati. Matanya, gerakannya, sepertinya merawat seorang anak yang baru berumur beberapa tahun. Dalam hatinya, Orilla selalu anak kecil dan dia bersedia merawat anak ini seumur hidupnya. Rilla, aku minta maaf. Abang Hansel ada masalah yang harus diurus dan tidak bisa tinggal bersamamu sampai kamu bangun. Dia meraih kalung yang telah dia kenakan di lehernya dan berkata, Abang Hansel tidak denganmu, jadi biarkan ini menemanimu, bukan Abang Hansel. Ya, Rilla tahu bahwa kalung itu telah menemani Rilla sebagai pengganti Abang Hansel. Orilla menjawab diam-diam di dalam hatinya. Rilla memanggil namanya dan dia tiba-tiba menundukkan kepala dan mendekatinya. Merasakan Miguel semakin mendekat. Dia bisa merasakan napas hangatnya. Orilla sangat gugup sehingga dia tidak berani keluar dari atmosfer. Jika Abang Hansel tahu dia sudah bangun, dia tahu dia melihatnya dan dia tahu identitas aslinya, dia akan sangat marah dan dia akan melemparkannya keluar jendela. Rilla, Miguel memanggil namanya lagi. Efek dari gelembung bas, dia hampir tidak tahan lagi dan hampir menjawabnya dengan suara keras. Abang Hansel, apa yang ingin kamu lakukan? Dia tidak tahan lagi. Aku ingin membuka mulut dan bertanya padanya. Abang Hansel, apa yang ingin kamu lakukan? Orilla tidak tahan lagi. Dia ingin membuka mulut dan bertanya padanya. Rilla, bisakah kamu mendengar apa yang dikatakan Abang Hansel kepadamu? Tiba-tiba, Miguel bertanya padanya seperti itu. Aku tidak bisa mendengar. Aku tidak bisa mendengar apapun. Aku benar-benar tidak bisa mendengar apapun. Orilla menangis di dalam hatinya. Apakah Abang Hansel akan mengetahui bahwa dia sedang pura-pura tidur? Atau apakah dia sedang mencobanya? Sementara dia memikirkannya, alisnya tiba-tiba tercetak di bibir yang lembut. Dia mencium alisnya dan mencium keningnya. Tapi dengan cara ini dia tidak berpikir itu cukup. Bibir tidak bisa membantu, tetapi jatuh di bibir merah mudanya. Dalam sekejap, Orilla hanya merasa ada api yang membakar di lubuk hatinya. Dia akan mendidih karena dia terbakar. Hahaha, Abang Hansel adalah orang jahat besar. Hari ini dia memintanya untuk menciumnya. Dia menciumnya. Lihat, ketika dia tertidur, dia akan menunjukkan wajah aslinya. Dia benar-benar menciumnya. Jangan berpikir dia tidak tahu. Dia tahu segalanya. Rilla, kamu harus patuh. Jangan bangun dengan sedih. Abang Hansel akan segera kembali kalau masalahnya sudah beres. Ketika Miguel melepaskannya, dia menambahkan. Rilla tahu.
Orila masih menjawabnya dalam hati. Rila, panggil namanya. Miguel tiba-tiba berhenti dan mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Tunggu Abang Hansel untuk beberapa waktu, oke? Oke, tentu saja. Orila tidak sabar menunggu untuk mengangguk. Tetapi tidak, dia harus tampak seperti tidur. Selama Abang Hansel mau mengenalinya, menunggu beberapa saat juga tidak masalah. Dia telah menunggu lebih dari 10 tahun. Setelah beberapa nasihat, Miguel pergi dengan enggan. Tepat setelah pintu ditutup, Orila perlahan membuka matanya. Dia begitu bersemangat sampai-sampai meraih dahinya dan menyentuh wajahnya. Tampaknya masih ada suhu yang tersisa oleh Abang Hansel dan napas Abang Hansel. Abang Hansel, pergi dan lakukan bisnismu. Aku tidak akan takut. Aku akan menunggumu kembali. Memikirkan Abang Hansel, otak Orila begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur lagi. Abang Hansel. Oh, Abang Hansel. Rila akhirnya menemukanmu dan kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Orila mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menyenandungkan sebuah lagu kecil yang liriknya adalah Abang Hansel mendadak dia buat.